Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nisa Nur Azizah, NPM 2101010053. Di sini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang telah diberikan oleh kelompok 4 dan kelompok 5. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Nimal Faiz, AS MPDI. Untuk materi dari kelompok 4 yang pertama yaitu gharar dan maisir. Gharar adalah setiap transaksi yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad, sehingga mendatangkan kerugian secara finansial. Hal ini disebabkan adanya keraguan antara apakah barang yang dijadikan objek transaksi itu tidak bisa diberikan pada saat akad jual beli. Sesuatu yang tidak ada barangnya atau belum bisa dipastikan, baik kualitas maupun kuantitas, baik harga maupun waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan, sehingga pihak kedua merasa dirugikan. Gharar adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Al-Quran dengan tegas melarang semua tindakan transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk. Dalilnya ada di surah Al-An'am ayat 152 dan An-Nisa ayat 29. Para ulama membagi gharar menjadi 3 macam, yaitu al-gharar al-yasir, yang kedua al-gharar al-katsir atau al-fahisyah, yang ketiga gharar al-mutawasit. Untuk materi selanjutnya, maisir. Secara bahasa, maisir bermakna spekulasi. Maisir ini memiliki arti sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Bahkan syara memandang bahwa apabila memiliki harta yang lebih akan tetapi digunakan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maisir juga memiliki definisi yaitu impermissible games of chance. Jadi, maisir adalah bentuk dari perjudian pada masa jahiliyah di Arab dengan menggunakan azlam atau bahkan dengan menggunakan akidah dalam sesuatu. Maisir juga memiliki arti segala sesuatu yang ada unsur dari kimar dan juga permainan seorang anak kecil dengan jauz. Landasan diharamkannya maisir atau judi ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Hukum terkait di dalam judi yaitu yang pertama haram memainkannya, yang kedua haram memakan hasilnya, yang ketiga haram jual beli alat judi, yang keempat penjudi tidak diterima kesaksiannya, yang kelima makruh memberi salam kepada penjudi, yang terakhir yaitu penjudi dihukum takzir. Para ulama membagi maisir menjadi 2 macam, yaitu maisir lahwi dan maisir al-kimar. Contoh praktek gharar dan maisir dalam muamalah adalah perbankan, asuransi, dan bursa. Selanjutnya materi dari kelompok 5 yaitu membahas tentang teori akad. Akad merupakan pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya, baik timbul karena suatu kehendak seperti wakaf, pembebasan, talak, dan sumpah, ataupun memerlukan kepada 2 kehendak di dalamnya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadai. Akad memiliki 4 rukun. Yang pertama, al-aqaid atau orang yang akad. Al-aqaid harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ahliyah atau ahli akad. Yang kedua, al-wilayah atau kekuasaan. Rukun yang selanjutnya adalah ma'qud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Fuqaha menetapkan 5 syarat dalam objek akad berikut ini. Yang pertama, ma'qud alaih atau barang harus ada ketika akad. Yang kedua, ma'qud alaih harus masyru' atau sesuai dengan ketentuan syara'. Yang ketiga, dapat diberikan sewaktu akad. Yang keempat, ma'qud alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Yang 5, ma'qud alaih harus suci. Untuk rukun selanjutnya ada sighat atau ijab qabul. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, akad dengan ucapan atau lafaz. Yang kedua, akad dengan perbuatan. Yang ketiga, akad dengan isyarat. Yang keempat, akad dengan tulisan. Untuk rukun selanjutnya ada maudhu al-aqah atau tujuan akad.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Yang kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhir pelaksanaan akad. Yang selanjutnya, tujuan akad harus dibenarkan secara. Adapun macam-macam akad dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Akad dapat berakhir diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, masa berlaku akad sudah berakhir jika akad tersebut tidak memiliki batas waktu. Yang kedua, dapat dibatalkan oleh pihak yang berakad tersebut, sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap sudah berakhir. Baik, itu penjelasan saya mengenai materi yang telah diberikan oleh kelompok 4 dan kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.